Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Oh iya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi pidato persuasif. Apa sih pidato persuasif itu? Apa teman-teman ada yang pernah mendengar? Sebelum mengetahui lebih lanjut, ada kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu kompetensi dasar 3.4 dan kompetensi dasar 4.4. Kompetensi dasar yang harus kita capai bersama yaitu 3.4 dan 4.4. Kompetensi dasar 3.4 yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Sedangkan kompetensi dasar 4.4 yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, seperti lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Oh iya, kalian pernah tidak mendengar, melihat, atau membuat pidato persuasif? Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu pidato persuasif? Saya jelaskan ya. Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasif ini bersifat mengimbau atau mengajak. Mengajak di sini dalam arti mengajak masyarakat untuk berbuat suatu hal yang berguna bagi kehidupan. Ciri-ciri pidato persuasif itu bersifat mendorong atau mengajak, menggunakan kalimat-kalimat yang membangun, menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan. Bahasa yang digunakan pun mudah dan dapat dipahami oleh semua kalangan. Ada 4 struktur dalam penyusunan pidato persuasif. Apa saja sih strukturnya? 1. Pengenalan isu. Pada bagian ini berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan terus menghimbau kepada warga Bogor untuk terus mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Yang kedua, rangkaian argumen. Pada bagian ini berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya, di mana dikemukakan juga mengenai data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. Misalnya dalam pidato tersebut kita membahas mengenai protokol kesehatan COVID-19. Maka dalam pidato tersebut harus memuat sumber-sumber yang berkaitan dengan protokol kesehatan tersebut. Misalnya pendapat-pendapat dari pemerintah, pendapat dari Bapak Presiden, pendapat dari Menteri Kesehatan, atau pendapat-pendapat lain mengenai protokol kesehatan tersebut. Struktur pidato persuasif yang keempat yaitu pernyataan ajakan. Bagian ini berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan dapat berupa tersirat maupun tersurat. Contohnya, ayo kepada seluruh warga Bogor sudah sepatutnya kita mematuhi protokol kesehatan. Struktur yang keempat yaitu penegasan kembali. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pernyataan, argumen, serta pendapat yang telah dikemukakan dalam pidato yang telah disampaikan. Misalnya, mengajak kembali para warga untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya ada ciri kebahasaan pidato persuasif. Yang pertama, bersifat mengajak dan mempengaruhi. Yang kedua, adanya kata-kata persuasi atau bujukan, seperti ayo dan mari. Yang ketiga, memuat sejumlah pendapat dan fakta. Yang keempat,
banyak menggunakan kata ganti kita sebagai tanda bahwa tidak ada pembeda antara penulis dengan pembaca, sehingga daya bujuk terhadap pembaca akan lebih kuat. Yang kelima, menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Yang keenam, menggunakan intonasi yang baik yang dapat mempersuasi pendengar. Dan yang terakhir, lafal halus jelas bila dilisankan. Saya akan beri contoh mengenai pidato persuasif. Didengarkan dan disimak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku warga masyarakat Kabupaten Pangandaran, wabil khusus keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 sampai saat ini belum berakhir, bahkan ada indikasi semakin meningkat. Oleh karena itu, bersama ini kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar jangan sampai menganggap sepele terhadap kondisi ini. Saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, menghimbau, menyerukan agar kita semua melaksanakan protokol kesehatan. Di antaranya kita selalu memakai masker, kemudian kita juga selalu mencuci tangan pakai sabun, kemudian juga kita menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, dan juga tentu kita harus mengurangi mobilitas kegiatan. Sebagai orang yang beriman, tentu di samping ikhtiar lahiriah seperti tadi, menjaga protokol kesehatan, kami juga menghimbau agar kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita melaksanakan ibadah dan berdoa kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19 ini, dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita kembali melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebiasaan yang normal. Terima kasih sekali lagi. Kami mengajak kepada semua warga masyarakat, wabil khusus keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, untuk mengedukasi diri keluarga dan masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan yang sudah saya sebutkan tadi, dengan harapan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia contoh dari pidato persuasif. Setelah mendengarkan contoh pidato persuasif yang telah saya berikan, saya akan meminta kalian semua untuk mengerjakan suatu tugas. Tugasnya sangat mudah. Kalian hanya diminta untuk menelaah dan menganalisis dari apa yang sudah dijelaskan dalam pidato tersebut. Kemudian, kalian uraikan struktur dan ciri kebahasaannya. Setelah itu, kalian mencoba sendiri untuk membuat pidato persuasif yang akan dipresentasikan di depan kelas. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kiranya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Saya Lutfiana Nurizkia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.